Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ashari dari Psikologi UIR. Ingin mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa atau dusun saya tentang prediksi konsumen atau perilaku konsumen sebelum dan sesudah COVID ini nantinya hilang. Berikut hasil wawancaranya. Mari saksikan dan simak bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ya, untuk sama-sama. malam hari ini. Di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan seputar tentang COVID-19 dan nanti sesudah COVID ini hilang. Ya, silakan. Menurut Ustadz, apakah sikap perilaku masyarakat akan berubah setelah COVID-19 ini hilang? Sikap atau perilaku masyarakat secara umum ya. Sikap atau perilaku masyarakat setelah virus ini hilang otomatis akan berubah, karena kan selama virus secara mental saja dihantui oleh rasa takut kepada virus gitu kan, takut keluar rumah segala macam untuk beraktivitas. Bagaimana sikap Ustadz waktu COVID-19 ini nantinya sudah hilang? Sikap pribadi Ustadz gitu. Setelah virus ini hilang, Iya. ya otomatis pertama kita bersyukur, yang kedua otomatis kita akan kembali beraktivitas seperti biasa, walaupun ketika virus ini ada ya sebenarnya aktivitas kita nggak terhambat, hanya terhambat sedikit saja gitu. Tapi kalau udah hilang nanti otomatis aktivitas akan pulih seperti biasa gitu. Menurut Ustadz, bagaimana peran belanja online nantinya ketika COVID ini sudah hilang? Usai, gitu. Iya, sudah hilang. Kalau peran belanja online ya insya Allah masih tetap lanjut. Cuma kan selama COVID ini dia makin meningkat karena orang takut keluar, takut berkerumunan di pasar dan segala macam, maka otomatis solusinya belanja online gitu. Tanpa ada virus ini pun ya belanja online tetap lanjut. Dengan adanya virus ini belanja online makin meningkat, maka otomatis selesai virus ini nanti dia makin tetap lanjut. Cuma ya mungkin jumlah pelanggan dari toko-toko online otomatis agak berkurang setelah COVID ini, karena orang nanti udah bisa ke pasar, ke tempat-tempat belanja dan sebagainya. Apakah masyarakat kembali ke pasar tradisional setelah COVID ini hilang, semuanya meninggalkan belanja online? Ya, pasar-pasar tradisional otomatis akan kembali ramai seperti biasa, tapi belanja online mungkin masih tetap lanjut gitu, karena yang dicari oleh sebagian orang di belanja online tersebut bukan tidak semua ada di pasar tradisional gitu, maka otomatis untuk mendapatkan yang ia inginkan, apalagi di kampung-kampung gitu, pasar tradisionalnya masih terbatas, paling cuma sekedar sayur, alat-alat dan sebagainya, alat-alat rumah, sedangkan kebutuhan orang kan banyak. Tidak semua kebutuhannya didapatkan di pasar tradisional tersebut, maka solusinya ya belanja online. Keadaan masyarakat di kampung atau desa ini saat COVID terjadi bagaimana, Ustaz? Kalau berubah dari sebelumnya pasti ada, dari sebelum COVID ini datang, tapi kalau aktivitas kita masih bisa dibilang normal, hanya saja ada perubahan. Pertama rasa takut ada, yang kedua perkumpulan berkurang. Cuma kalau masalah rutinitas jauh berbeda dengan di kota. Kalau di kota bahkan banyak yang mengalami PHK nggak dapat kerja segala macam. Kalau di kampung kan ya istilahnya orang masih mandiri semua, kebun-kebun sendiri dan seterusnya gitu. Terus cara masyarakat memenuhi kebutuhan dalam keadaan COVID-19 ini di sini bagaimana? Ya masing-masing usaha, karena seperti yang kami katakan tadi, masyarakatnya masih belum seperti di daerah perkotaan gitu, belum terikat kepada pekerjaan di perkantoran, di pabrik. Intinya kalau di kota kan dengan adanya COVID ini lapangan kerja sulit karena mayoritas di sana buruh, sedangkan kita di kampung ya masih alami. Jadi alhamdulillah masih kebutuhan masih terpenuhi oleh masyarakat, dan ada lagi mungkin sebagian dari pihak pemerintah ada memberikan bantuan kepada masyarakat karena adanya COVID ini.
proses jual beli atau pembelian yang dilakukan masyarakat saat COVID ini rata-ratanya bagaimana Ustaz di sini? Perubahan pasti ada dari sebelumnya, pasti ada. Apalagi bahkan dulu pasar-pasar tradisional di sini pernah ditutup untuk sementara gitu, pernah tutup walaupun akhirnya operasi kembali. Tapi pertama lebih hati-hati, ekstra hati-hati gitu. Ada yang di tempat perbelanjaan sendiri menyediakan cuci tangan dulu, kemudian yang datang harus bawa masker. Intinya sudah berbeda dengan sebelum ini gitu, tapi masih lanjut walaupun menurun ya. Yang menjadi hambatan masyarakat saat COVID ini terjadi? Kalau ke rutinitas itu masih lanjut, hanya saja yang menjadi hambatan itu di beberapa bidang, contoh seperti perkumpulan-perkumpulan. Bahkan di beberapa kampung di sekitar sini ada yang sudah tidak mengadakan tadarus Quran di bulan Ramadan ini untuk menghindari perkumpulan-perkumpulan tersebut. Kemudian juga yang paling nyata secara umum bukan cuma di kampung-kampung, yaitu sekolah-sekolah diliburkan, madrasah diliburkan gitu. Seterusnya yang berubah dalam diri Ustadz ketika COVID ini hilang, sudah selesai, seperti apa? Setelah hilang Yang berubah. ya pertama kita bersyukur, yang kedua kedepannya kita lebih lebih menerapkan ajaran agama kita sendiri, karena sebenarnya dari satu sisi ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan adanya COVID ini kita makin menjaga kebersihan, padahal jauh-jauh hari Islam sudah mengingatkan hal tersebut. Kebersihan itu sebagian daripada iman, menjaga wudhu dan segala macam. Dengan adanya COVID ini baru semua menjaga kebersihan lingkungan, semua cuci tangan dan segala macam. Maka ke depan ini jadi pelajaran bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan. Kalau dikaitkan dengan pekerjaan, bagaimana pekerjaan Ustadz waktu COVID ini? Ya kalau profesi sebenarnya kita profesi beda dengan yang lain, profesi langka, karena di bagian pendidikan madrasah gitu kan, pendidikan madrasah segala macam ya, ini kita kena juga madrasah, sekolah-sekolah umum SD diliburkan, SMP diliburkan, madrasah juga ada edarannya dari Kementerian Agama kabupaten supaya diliburkan. Jadi otomatis ya kalau ke kita sih biasa saja, cuman yang kita rugikan ya mutu pendidikan anak-anak ini gitu kan. Nah, hafalan mereka segala macam tidak digantikan dengan pengawasan oleh orang tua dan pendidikan oleh orang tua di rumah. Nah, jadi yang kita rugikan di situ. Berarti adanya COVID ini berpengaruh dengan pekerjaan ya Ustadz? Berpengaruh. Apakah Ustadz khawatir dengan COVID-19 yang sekarang terjadi? Kalau saya pribadi, pertama kekhawatiran pasti ada, rasa takut pasti ada. Tapi dengan kekhawatiran tersebut, pertama memperkuat tawakal kita, penyerahan kita kepada Allah. Yang kedua, yang membuat kita ekstra hati-hati gitu. Yang kembali ke yang tadi, menjaga kebersihan, kemudian meningkatkan ibadah kita, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar apa dampak COVID ini terhadap ekonomi keluarga Ustaz? Ya kalau ke keluarga pribadi sih kita di sini alhamdulillah masih biasa gitu, karena masyarakat kita kan di sini rata-rata kebun sawit ya, Jadi itu tidak ada pengaruhnya dengan COVID tadi. Dia melakukannya aktivitasnya cukup 2-3 orang, tidak perlu berkumpul seperti buruh yang masuk pabrik beramai-ramai segala macam gitu. Jadi alhamdulillah masih lancar semua, masih lancar kebutuhan. Di desa atau di pemerintahan, apakah di sini sudah melakukan PSBB Ustaz? Kalau di desa ini alhamdulillah belum dilakukan PSBB, baik di desa maupun dari kecamatan, alhamdulillah belum, dan ke depan kita berharap jangan sampai gitu, karena kita kan masih untuk desa, kecamatan, bahkan sampai kabupaten kita masih zona hijau, masih zona hijau. Kalau dengan pemerintah bagaimana peran pemerintah di desa dalam menangani COVID ini Ustaz? Ya dari pihak pemerintah desa mereka tetap memberikan arahan kepada masyarakat
baik lewat bawahannya, kepala dusun, tiap dusun, RT RW itu. Apalagi kalau ada orang luar yang baru pulang kampung, yang baru datang, itu dikarantina dulu. Jadi memang pemerintah desa sendiri ada gitu memberikan perhatian, bahkan kadang lewat surat-surat edaran ditempelkan di mana-mana di tempat-tempat umum, kemudian lewat bawahnya tadi pemerintah dusun, RT RW dan sebagainya. Apakah masyarakat memaklumi itu atau hanya membiarkan pengumuman begitu saja, Ustaz? Ya, sebagian memaklumi karena terkait COVID ini tanpa ada himbauan dari pemerintah juga sebagian udah memaklumi, udah berhati-hati gitu kan. Tapi untuk sebagian orang ya karena kehidupannya seperti itu, tanpa itu dia tidak bisa untuk memenuhi nafkah keluarganya. Misal kalau diturut daripada himbauan pemerintah desa maupun kecamatan, itu kan kita berkumpul-kumpul di warung kopi pun nggak boleh gitu. Ya kalau yang punya warung nutup warungnya, dia makan apa gitu kan. Nah, tapi sebagian orang menghindar, yang sebagian dia tetap melakukan bukan karena tidak takut, tapi dia lebih takut keluarganya nggak terpenuhi gitu kan. Kecuali misal pemerintah melarang warung kopi tutup, ini tutup, kemudian pemerintah memberikan subsidi ganti rugi, ya mungkin mereka mau tutup gitu kan. Tapi kan kalau asal tutup tidak ada apa-apanya, ya yang ada mati kelaparan nanti gitu. Rasanya sudah terjawab semua, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah apa yang disampaikan Ustaz. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktu sebentar. Di sini saya mempunyai tugas untuk pertanyaan tentang seputar COVID-19 nantinya setelah hilang dan saat ini yang sedang terjadi. Menurut Ustaz, apakah sikap atau perilaku masyarakat nantinya akan berubah ketika COVID ini hilang? Kalau menurut saya, kalau daerah sini, kalau COVID ini sudah hilang, ya kekhawatiran masyarakat akan semakin berkurang atau kekhawatirannya nggak ada lagi gitu loh. Kalau untuk sikap Ustadz sendiri tentang COVID ini nantinya hilang, bagaimana? Saya sikap saya ya biasa-biasa aja, Tidak ada perubahan. tidak ada perubahan. Setahu Ustadz, peran belanja online ketika COVID-19 hilang, apakah masih banyak digunakan? Ya setahu saya ya masih banyak, karena saat ini orang belanja kan sistem online semua sebagian. Dengan apa perbandingannya dengan pasar tradisional nantinya? Apakah orang fokus dengan online atau kembali lagi kepada tradisional? Ya kalau situasi sudah aman, ya sebagian ada yang di pasar tradisional, ada sebagian ada yang di sistem belanja secara online. Persenannya menurut Ustadz, dari 100% berapa persen yang akan berpaling ke pasar tradisional? Ya kalau situasi sudah aman ya setengah-setengah. Kadang ada yang tradisional, ada di online kan, tergantung kebutuhan masing-masing. Keadaan masyarakat di sini saat COVID terjadi bagaimana, Ustaz? Kalau masyarakat di sini ya kalau setahu saya masih seperti semula. Biasa-biasa aja, Ustaz. Ya. Cara masyarakat di desa sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari waktu COVID ini terjadi bagaimana, Ustaz? Ya ada sedikit berkurang lah. Cara orang untuk cari duit gimana, Ustaz? Saat COVID, apakah tergantung pemerintah kan tidak dibolehkan keluar? Ya kalau di sini tengok situasinya kan kalau situasi ini masih situasi aman ya masih beraktivitas sebagaimana biasanya. Zona hijau, ya, Ustaz. Proses pembelian yang dilakukan masyarakat di sini saat COVID sekarang ini bagaimana, Ustaz? Ya, Fokus online atau masih belanja ke toko? seperti yang tadi tergantung kebutuhan masing-masing. Kadang banyak yang toko,
orang banyak yang di pasar, kalau yang online, kalau yang mengerti online, kalau yang nggak mengerti online di pasaran. Yang menjadi hambatan masyarakat sekarang ini Ustaz, COVID-19 sekarang lagi marak-maraknya. Hambatan masyarakat dalam COVID ini apa Ustaz? Hambatan masyarakat setahu saya nggak ada, Tidak ada hambatan, masih seperti semula kan? masih seperti semula. Apa yang berubah dalam hidup Ustaz nantinya ketika COVID ini hilang? Apakah ada perubahan? Kalau perubahannya ya kita ambillah hikmahnya kan. Sebelumnya kita kurang taat beribadah, ya kita tingkatkan ibadah kita kan. Ini kan bisa dibilang tentara Allah lah untuk menyadarkan manusia, betapa lemahnya manusia di hadapan Allah. Kalau pekerjaan, bagaimana dengan pekerjaan Ustaz saat ada COVID? Apakah terhambat dengan COVID atau yang Enggak, kalau pekerjaan saya ya biasa-biasa aja, masih berjalan seperti biasa? Ustaz? masih berjalan seperti biasa. Pengaruh pekerjaan dengan COVID tidak ada Ustaz? Enggak ada, Berarti pengaruh pekerjaan dengan COVID sekarang ini tidak berpengaruh. tidak berpengaruh. Apakah Ustaz khawatir dengan COVID-19 ini? Ya kalau bagi pribadi saya tidak khawatir, karena di daerah kita kan bisa dibilang masih situasi aman lah. Zona hijau. Ya. Seberapa besar dampak COVID ini terhadap ekonomi Ustaz? Apakah ada dampaknya terhadap ekonomi? Ya, kalau dampaknya ada dampaknya kan. Bisa dibilang kalau menurut saya 50% lah. Terhadap ekonomi Ustaz. Apakah pemerintahan desa di sini atau pemerintahan kabupaten melakukan PSBB Ustaz? Sudah melakukan PSBB? PSBB pembatasan sosial berskala besar seperti yang di Jakarta kan PSBB Oh, setahu saya tidak ada. belum dilakukan. Setahu Ustaz, bagaimana peran pemerintah di desa dalam menangani COVID ini? Ya, pemerintah desa ya dengan cara menggunakan masker kalau keluar kan. Apakah ada pengumuman-pengumuman? Pengumuman ada di masjid-masjid, ada pengumuman kan. Ada dari bupati, ada dari kepala desa. Hanya sebatas pengumuman saja. Pengumuman ditempelkan di depan masjid. Apakah masyarakat tidak ada pengumuman tersebut Ustaz? Sebagian benar, sebagian tidak. Saya cukup sekian Ustaz. Sudah habis. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. untuk saudara yang meluangkan waktunya malam hari ini untuk menghadiri undangan. Bagaimana Sama-sama. hari ini saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan seputar COVID-19 sebelum dan sesudahnya nanti. Silahkan. Bagaimana menurut saudara perilaku masyarakat nantinya ketika COVID ini sudah hilang? Mungkin cukup memberikan ekspresi yang sangat membahagiakan dari rasa ketakutan yang teramat banyak dari pemikiran-pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa COVID sangat mengancam, sehingga ketika COVID mulai reda mungkin mereka akan merasa bersyukur. Sikap pribadi Anda sendiri setelah COVID ini akan hilang bagaimana? Ya jelas paling tidaknya perubahan dalam keseharian akan semakin berubah, akan menambah pekerjaan yang awalnya merasa terkurung atau terhambat oleh masalah-masalah COVID, mau ke sana salah, mau ke sini salah karena banyak halangan. Menurut saudara peran belanja online ketika COVID ini hilang, apakah peran belanja online ini masih digunakan atau hilang? Pastinya masih digunakan karena dari
proses kebutuhan masyarakat, peran belanja online sangat dibutuhkan dalam keseharian kegiatan. Apakah sepenting waktu COVID terjadi atau berbeda dengan nantinya jika sudah hilang? Pastinya berbeda. Dari keseharian masyarakat mungkin akan cukup menurun dari belanja online sekarang. Kalau pasar tradisional nantinya akan bagaimana? Mudah-mudahan ramai kembali. Kondisi atau keadaan masyarakat saat terjadi COVID-19 di sini bagaimana? Alhamdulillah biasa saja. Yang sangat memprihatinkan paling cuma isu-isu yang membuat kita selalu khawatir. Kalau di sini alhamdulillah tak ada yang membuat kita merasa resah. Cukup tenang dan damai. Menurut pandangan saudara, cara masyarakat memenuhi kebutuhan dalam keadaan COVID yang terjadi sekarang bagaimana? Cara masyarakat memenuhi kebutuhan? Cukup rumit dari cara hidup yang serba dihantui rasa ketakutan karena COVID cukup rumit. Proses pembelian atau jual beli yang dilakukan masyarakat saat COVID, apakah masih online atau pergi ke toko seperti biasa? Mungkin berangsur-angsur akan mulai pergi ke toko kembali, mulai meramaikan pasar-pasar kembali. Yang menjadi hambatan masyarakat ketika COVID ini seperti apa? Sebenarnya yang menjadi hambatan dari COVID ini adalah rasa takut. Karena terlalu banyak isu-isu yang mengatakan bahwasannya apabila terkena penyakit yang amat terancam adalah nyawa. Mungkin karena ketakutan itu membuat mereka was-was. Seterusnya, apa nantinya akan berubah dalam pribadi atau diri saudara ketika COVID ini hilang? Mungkin yang berubah tak terlalu banyak. Cuman keadaan sekitar mungkin akan berubah. Atau keseharian mungkin hanya bertambah sedikit lah. Bertambah sedikit dari jadwal keseharian. Keadaan pekerjaan saat COVID-19 saat sekarang ini bagaimana keadaan pekerjaan? Baik-baik saja. Tidak ada hambatan? Tidak. Apakah ada pengaruh pekerjaan dan adanya COVID? Sebenarnya tidak. Tapi terdengar dari kawan-kawan sekitar terkadang membuat kita merasa was-was dan takut. Ada kekhawatiran saat COVID ini terjadi? Secara mental mungkin sedikit banyaknya pasti ada. Dampak COVID ini terhadap keluarga dan ekonomi itu seperti apa dalam keluarga? Alhamdulillah tak terlalu berpengaruh. Paling cuma dalam pemikiran saja. Kalau dalam keluarga dan ekonomi alhamdulillah tidak terlalu berpengaruh. Di wilayah atau di desa, apakah di sini sudah dilakukan PSBB? Sepertinya belum. Atau aku yang kurang paham ya. Peran pemerintah di desa dalam menangani COVID ini seperti apa? Sudah ada penanganan? Cukup tanggap, tapi kurang memadai fasilitas. Oke, terima kasih saudara yang bersedia malam ini. Sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah dan kurangnya saya minta maaf. Maafkan atas kesalahan yang terjadi di video. Kata-kata saya yang kurang baik. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.